Mas, sampean itu ya selalu ya klaimnya klaim ya. Ini klaim sok pinter lagi. Kalau Yesus ada silsilah, itu maksudnya silsilah kemanusiaannya. Kan dia lahir dari anak darah Maria kan, perawan Maryam kan. Nah, perawan Maryam inilah yang ada silsilahnya gitu loh. Nah, satu lagi adalah silsilah dari Yusuf, bapak angkatnya. Kalau yang di Matius itu silsilah dari Yusuf. Kalau di Lukas itu silsilah dari Maria. Cuma karena zaman dulu tradisi Israel itu kalau perempuan itu tidak pernah disebutkan namanya. Jadi disebutkanlah nama suaminya. Walaupun itu sebetulnya adalah silsilahnya Maria. Ngerti? Jadi bukan Tuhan bersilsilah. Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya itulah yang ada silsilahnya. Beda dengan Muhammad. Muhammad kan buta huruf. Zaman Arab juga tidak pernah ada orang itu menuliskan silsilahnya. Coba ada buktinya enggak sih? Ada buktinya enggak gitu loh. Kalau kamu baca di Alkitab, itu silsilah itu banyak. Ya, kamu baca aja di Tawarik misalnya kan, surat Tawarik. Itu silsilah semua. Nah, Yesus itu karena satu tokoh yang sangat penting, jadi silsilahnya juga ada. Disebutkan di situ. Pak Muhammad siapa? Mana kalian bilang ada dalam sejarah? Mana coba buktikan. Kamu mau merunut Muhammad ke Ibrahim? Ya mimpi mas, gimana sih kalian? Buktinya apa Muhammad itu keturunan Ibrahim itu apa gitu loh ya. Kalian itu gimana? Ya saya sih sebetulnya nggak peduli lah Muhammad mau keturunan siapa ya. Saya lebih tertarik kepada ajarannya itu sebetulnya ya ajaran yang ya saya katakan tidak ada nilai kebenarannya. Itu yang kalian percaya. Itu sebetulnya kalau kamu pelajari nih bandingkan Quran dengan Torah, itu sepertinya ya hampir mirip tapi tidak ada persamaannya. Itulah yang dibawakan Muhammad kepada kalian. Katanya membenarkan Torah, tapi ya isinya tidak ada samanya dengan Torah. Ini jadi gimana Quran kalian itu? Kalian mengimani itu mau pergi ke akhiratnya, akhirat yang mana? Neraka apa surga gitu loh. Kalau isi Qurannya aja udah model begitu mas. Ya jadi saya katakan coba deh kamu cari, lacak deh itu Muhammad sampai ke Ismail itu gimana caranya. Dan kalau kalian pernah baca ya Muslim, Muhammad sendiri bilang kalau sampai ada nih orang yang menuliskan ya silsilahnya itu lebih dari 5 keturunan, misalnya keturunan ke-6-nya, ke-7-nya, ke-8-nya, itu mereka sedang bohong. Ini kata Muhammad sendiri dalam hadits. Nah terus kalian mau merujuknya ke Ismail itu 50 keturunan mas, gimana caranya? Muhammad bilang kalau sampai lebih dari 5 aja itu udah bohong. Kok malah saya yang di anggap nggak ngerti sejarah. Coba kamu tanya deh ke muslim-muslim yang lain, itu karangan apa bukan sih silsilah yang katanya ada sih, saya pernah lihat juga sampai ke Ismail nanti ke Ibrahim. Ya itu kan kalian niru-niru aja yang di Alkitab kan. Sebenarnya iya apa enggak juga buktinya gimana? Muhammadnya aja udah bilang begitu. Itu dari mana itu sejarahnya bisa sampai ke Ismail Ibrahim itu dari mana gitu loh. Allah Israel mau disamai dengan Allah SWT, saya katakan beda mas, beda ya. Kalau kalian tetap ngaku-ngaku sama, ya nanti kalian akan kaget, itu beda. Ya gimana mau sama, isi Qurannya aja beda dengan Torah. Terus Allahnya mau sama, emang Allah ada satu apa dua sih? Kok isinya bisa yang satu Quran, bisa satunya Torah? Kelihatannya sama tapi beda, ini Allah yang model apa kalau begini? Nih mas, gampangnya gini ya. Nih contoh sederhana aja nih, kenapa Allahnya beda? Kalian di Quran mengatakan Adam itu diciptakannya di surga, ya kan? Nanti semua malaikat katanya harus menyembah Adam. Nah, kalau di Torah, Adamnya itu diciptakannya di bumi.
Dan tidak ada kisah semua malaikat harus menyembah Adam yang di bumi, itu tidak ada. Nah, terus kenapa bisa berbedanya? Kalau bisa berbeda isinya, kalau Allahnya sama, mikir nggak? Ya, jadi saya katakan, saya lagi jelasin nih, Allah SWT kalian tuh beda, Mas. Dengan Allahnya Musa itu beda. Mengenai kisah Musa juga beda. Terus jadi yang mau disamain Allahnya itu gimana? Ka'bahnya aja beda, yang satu di Mekah, satu di Yerusalem. Yang satu mah Ka'bahnya nggak ada isinya, yang satu mah memang ada desainnya, ada rencananya, ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, isinya apa, itu semua komplit semua, ada sejarahnya. Beda dengan Ka'bah kalian, Mas. Saya udah kasih ayatnya juga kan, kamu baca nggak sih? Semuanya beda, terus Allahnya mau tahu-tahu sama, itu gimana caranya? Ya kalau main klaim begitu ya ntar orang Hindu juga, oh dewa kami sama tuh dengan Allah, ya enak kan kalau main klaim aja begitu mah. Tapi nanti nih di akhiratnya itu ya, kalian kan sudah tidak bisa menghindar. Kalau sekarang mau dibilang sama ya, kalau diklaim-klaim terus ya disama-samain ya, jadi kelihatannya sama. Tapi nantinya bisa nggak? Di akhirat tidak ada klaim-klaiman. Salah ya salah, benar ya benar, gitu aja, Mas. Nah, kalau sampai kalian meyakini yang salah, saya kasih tahu ya, kalian akan kaget nanti ya, berakhirnya di mana gitu loh. Mas, kalau sampean mau Allahnya itu sama, ya sampean jangan berkeyakinan Islam ya, sampean berkeyakinan Judaisme, udah gitu aja. Itu Allahnya Allah Musa itu. Begini Mas ya, Anda mengatakan apa ya, itu silsilah kemanusiaannya Yesus. Nah Mas, saya bertanya pada Anda, apakah ketika Yesus itu manusia, apakah bukan Tuhan gitu? Nah, ketika saya mengatakan Tuhan kok punya silsilah, kan begitu, itu silsilah kemanusiaannya Mas. Nah, apakah setelah menjadi manusia itu bukan Tuhan gitu, atau masih tetap Tuhan, atau gimana gitu loh? Kenapa Anda sewot dengan kalimat Tuhan kok punya silsilah gitu? Itu silsilah kemanusiaan. Memangnya kalau manusianya itu bukan Tuhan juga, kalau memang Yesus kemanusiaannya itu bukan Tuhan, maka berhentilah menuhankan Yesus, karena itu sebuah sama dengan pemuja manusia lainnya gitu, sama, gak ada bedanya gitu. Anda memuja manusia lainnya itu gak ada bedanya, sama gitu. Anda memuja kemanusiaannya Yesus, Anda memuja Yesus, itu sama dengan menyembah manusia gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Nah, Anda jangan sewot ketika saya mengatakan Tuhan kok punya silsilah. Anda jangan sewot gitu loh. Memang itu faktanya ya begitu itu gitu loh Mas. Nah, Anda mengatakan oh di dalam kitab suci Kristen, misalkan di dalam Tawarikh, di dalam Markus, di dalam Lukas dan seterusnya, itu ada silsilahnya gitu. Mas, perlu Anda ketahui ya, silsilah itu bukan firman Tuhan Mas. Itu dicatat oleh manusia turun temurun gitu. Itu namanya silsilah. Nah, kalau itu catatan manusia, kenapa bisa berada di dalam kitab suci Anda gitu? Kenapa karangan manusia itu dikatakan kitab suci gitu? Kenapa gitu? Seharusnya seperti dalam Islam ini memang benar-benar pas gitu. Selain daripada firman Tuhan tidak boleh disebut sebagai kitab suci, itu loh Mas. Nah, kalau Bible kan beda. Kalau Bible itu silsilah, ada di dalam kitab, dianggap kitab suci. Paulus di penjara dianggap firman Tuhan gitu, menjadi kitab suci gitu. Padahal yang disebut dengan kitab suci itu adalah firman Tuhan gitu loh. Kenapa Anda itu tidak mencoba kritis tentang hal itu gitu? Kok Anda manut
nggih aja gitu loh Mas. Seharusnya Anda itu protes, loh ini kok ini berarti Bible ini bukan kitab suci gitu kan, gitu seharusnya. Kenapa? Karena di sini ada karangan manusia apa segala macam, padahal yang disebut dengan kitab suci itu isinya itu harus firman Tuhan, kan begitu. Beda dengan Bible gitu loh. Anda bilang silsilah siapa, silsilah Nabi Muhammad, apakah itu karangan? Mas, kalau pemikiran Anda seperti itu, kenapa Anda tidak flashback, tidak masuk kepada Bible Anda sendiri? Oh, jangan-jangan Bible ini karangan ini. Kenapa Paulus bisa dijadikan kitab suci? Padahal ini kan cerita Paulus gitu. Mau dijadikan kitab suci gitu. Kenapa Anda tidak seperti itu? Kalau Anda mempunyai pemikiran bahwa itu karangan gitu loh. Nah, kalau pemikiran Anda ini kembalikan kepada Bible, maka hancur Bible-nya, Mas. Bukan firman Tuhan gitu. Karena di situ memang benar-benar bukan firman Tuhan gitu. Pendapat orang pun dianggap firman Tuhan. Paulus di penjara pun dianggap firman Tuhan. Ini semua apa gitu loh, Mas. Sejarah kok dianggap firman Tuhan, gimana sih? Ditulis, ya ahli sejarah yang menulis itu kan begitu, Mas. Atau cerita pengalaman Paulus gitu, pengalaman masa lalu Paulus kan begitu. Itu dianggap firman, itu apa itu konyol namanya Mas, konyol sekonyol-konyolnya gitu loh Mas. Mas, Quraisy Bani Hashim itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim gitu, yang ada di Arab itu. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah dari Bani Hashim gitu. Sehingga dipercaya sebagai pemegang kunci Ka'bah tersebut gitu. Karena Ka'bah itu adalah dalam sejarahnya adalah bangunan Nabi Ibrahim. Maka yang memegang kunci kekuasaan di Ka'bah itu haruslah keturunan daripada Nabi Ibrahim itu sendiri gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Bukan amburadul seperti di dalam Bible. Yang satunya ini beda. Oh ini silsilah kemanusiaan Yesus. Memangnya kalau Yesus itu silsilah kemanusiaan Yesus, Yesus bukan Tuhan gitu. Apakah setelah jadi manusia bukan Tuhan? Atau kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan? Apakah begitu? Kalau hari Minggu jadi Tuhan, kalau hari-hari lainnya jadi manusia, apakah begitu? Mas, itu adalah menghina Tuhan gitu loh. Anda sempat juga mengatakan apa ya, Ka'bah itu gak ada isinya Mas. Yang disebut Bait Allah, Bait Allah, Bait Allah itu adalah tempat ibadah, ngerti nggak? Yang disebut Bait Allah itu adalah tempat ibadah gitu. Makanya kalau Yesus masuk ke Bait Allah, Yesus masuk ke Bait Allah, itu Yesus ibadah gitu Mas. Karena yang disebut dengan Bait Allah itu ibadah. Nah, ketika Anda mengatakan, oh di sini ada ruangan ini, ruangan itu hanya desain Mas. Itu hanya tergantung dari arsiteknya gitu loh Mas. Dibikin ruangan. Padahal di situ kalau dari Daud itu sebuah tugu gitu loh Mas. Tugu, batu juga yang nggak ada apa-apanya gitu loh Mas. Anda bicara tentang desain arsitek gitu ya, itu tergantung arsiteknya Mas gitu loh. Anda ini ya apa ya, kok mencampur adukan Tuhan, Tuhannya aja campur aduk, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia gitu. Ketika lemah disebut manusia, itulah manusia gitu. Memangnya ketika manusia bukan Tuhan gitu? Ada Mas, Anda ini sangat menghina Tuhan gitu. Mas, Anda mengatakan, oh Allah Israel itu beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud.
Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu Anda katakan beda. Mas, saya sudah katakan bolak-balik. Yang beda itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu kadang-kadang Tuhan gitu, kadang-kadang manusia gitu. Ketika lemah itulah keluar manusianya. Kalau lagi jaya sedikit keluar Tuhannya gitu. Itu apa itu Mas itu? Itu kan main peta umpet apa Satria Wajah Hitam atau gimana gitu. Kok begitu? Tuhan kok kadang-kadang gitu ya, apa sih? Anda ini menghina gitu loh Mas. Sangat menghina keagungan Tuhan gitu loh. Mas, Anda mengatakan silsilah Yesus itu kan waktu kemanusiaan, Mas. Kalau Anda mengatakan Yesus itu sebagai kemanusiaannya dan punya silsilah, maka darah Adam itu ada di dalam tubuh Yesus gitu. Karena darah Maria itu mengalir di dalam darah Yesus gitu. Nah, artinya apa? Yesus sendiri juga tertular oleh dosa waris itu gitu loh. Nggak pantas gitu loh. Kalau Anda bicara tentang kecuali gini, Yesus itu keluar dari batu, nggak ada hubungan darah sama sekali, itu baru nggak ada tertular dari Adam. Kalau memang ada dosa waris melalui darah, maka darah yang ada di dalam Yesus itu adalah darah Adam gitu. Karena Yesus keturunan Adam juga gitu. Itu padahal dalam ajaran Yesus sendiri tidak ada itu penebusan dosa, itu tidak ada. Dosa itu diampuni, bukan ditebus kayak pegadaian aja Mas. Anda sempat mengatakan, Rasulullah mengatakan kalau menulis lebih dari 5 generasi itu bohong. Mas, masa kalimat hal-hal sepele sih gitu Anda nggak paham gitu loh. Contohnya gini aja Mas ya. Misalkan Anda itu kan nggak tahu, nggak mempunyai silsilah sampai ke atas gitu loh Mas. Nggak tertulis gitu. Nah kemudian jika Anda menulis silsilah Anda sampai ke atas 5 generasi ke atas sebelumnya, maka Anda berbohong Mas gitu. Itu yang dimaksud gitu. Nah, kalau memang dari awalnya itu memang ini ditulis misal dari kakek buyutnya Anda ditulis punya anak ini, kemudian ditulis lagi sampai ke Anda, maka itu namanya bukan satu orang yang menulis 5 generasi ke atas, 5 generasi penerus ke bawah atau sebelumnya gitu, buyut-buyutnya gitu. Nah kalau tidak tertulis kemudian dia itu cuma mengarang-arang 5 ke atas, 5 keturunan ke atas itu bapak kakek buyut dan seterusnya, anggaplah 5 generasi gitu. Kalau ke atas itu namanya ya, anggaplah 5 generasi ke atas gitu, ke sebelumnya. Nah 5 generasi ke sebelumnya kalau Anda kan nggak tahu, tidak punya catatan, kemudian Anda menulis 5 generasi ke atas, jelas Anda sedang berbohong, kan begitu. Namun ketika yang menulis itu yang bersangkutan, artinya memang benar-benar anaknya, kemudian anaknya lagi menulis, kemudian anaknya lagi menulis, dan Anda pun menulis bahwa Anda keturunan itu. Nah itu faktanya benar, kan begitu Mas. Itu aja Mas masih diajarin kamu ini ya apa sih? Jangankan Nabi Muhammad SAW yang sangat cerdas itu, saya pun loh Mas akan mengatakan Anda ini bohong gitu. Karena apa? Karena Anda menulis 5 generasi sebelum Anda gitu, generasi sebelum Anda, dan sedangkan yang dari atasan Anda, kakek Anda, buyut Anda dan seterusnya itu tidak pernah menulis sejarah, maka Anda menulis 5 generasi ke atasnya sebelum Anda, itu berbohong. Itu maksudnya, kalimat itu aja Anda nggak paham. Aduh Mas, itu sebenarnya Anda itu sebenarnya otaknya itu sebenarnya lumayan cerdas lah gitu. Namun
Anda tertutup oleh dogma, doktrin, sehingga Anda itu sudah tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa memanfaatkan fungsi daripada otak-otak itu sendiri gitu. Itu harus digunakan, Mas. Lepaskan dogma itu dulu biar Anda mempunyai akal sehat gitu loh. Nah, gini ya, sekali lagi saya tanya. Kalau memang Anda mengatakan, oh itu silsilah kemanusiaannya gitu. Nah, saya tanya ini ya, apakah Yesus ketika menjadi manusia, itu bukan Tuhan? Tolong jawab. Apakah Anda berkeyakinan ketika Yesus itu manusia, itu bukan Tuhan atau gimana menurut Anda? Ketika Yesus itu menjadi manusia, apakah Tuhan atau bukan? Nah, gitu. Itu menjadi PR bagi Anda ya. Kalau memang Yesus ketika manusia itu pun Tuhan juga, maka tidak salah jika ada orang mengatakan Tuhan kok punya silsilah. Nah, itu jangan sewot Anda ya.